kesolehan. Bahkan solehnya itu bukan hanya di manusia, TV pun soleh. Ya kan ya, TV itu juga soleh. Bahkan yang biasanya nggak ada iklan di menjelang sahur, tiba-tiba di sini ada iklan menjelang sahur. Ceramah sebelum Jumat, tiba-tiba sekarang ada ceramah. Kenapa kok akhirnya atmosfer hidup itu lebih soleh ketika di bulan Ramadan gitu, terasa gitu. Ini pertama, Ramadan itu kan berasal dari, mungkin kita biasa nyebut Ramadan apaan sih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita harus paham, Ramadan itu kan lisyiddatir romdo. Lisyiddatir romdo itu panas, syiddah itu panasnya itu terik banget. Romdo itu jadi udah panas, kemudian ditambah syiddah itu kayak banget gitu, lebih panas banget, nah gitu. Nah, jadi lisyiddatir romdo itu panasnya luar biasa panas. Mungkin kalau teman-teman di Indo ngerasanya biasa aja bu gitu, apalagi teman-teman yang tinggal di Bogor gitu kan, daerah puncak. Di Bandung juga lebih ke hujan angin sih Kak Agam. Saya kan kadang gitu bolak-balik Bogor Bandung, cuma kalau banyak mau main ke Bogor sih, insya Allah lah. Iya. Di Mesir mah panas banget ya Kang ya. Nah, yang kok kenapa akhirnya para ulama itu mengatakan lisyiddatir romdo, karena untuk daerah Jazirah Arab kayak ini itu panasnya mungkin luar biasa ya. Panasnya itu sampai pernah ngerasain 50 derajat, 40, 50 itu kebayang kan. Itu panasnya, bahkan panasnya itu bukan dari matahari, tapi dari anginnya itu bawa panas. Nah, makanya dikatakan lisyiddatir romdo. Nah, kalaulah untuk orang-orang sini itu istilahnya lisyiddatir romdo, boleh. Kalau untuk orang Indo nggak terlalu panas gitu. Jadi dipakai istilah li'annahu yarmudu sayyi'atil hasan. Jadi panasnya itu untuk membakar keburukan dengan kebaikan. Jadi ada dua istilah kan Ramadan itu, lisyiddatir romdo, kemudian li'annahu yarmudu sayyi'atil hasan. Bayang ya, jadi sampai kita itu kok kenapa dikatakan membakar yang buruk menjadi yang baik-baik. Karena amalan puasa itu beda dengan amalan yang lain. Contoh gini, kalau kita sholat itu kan urusannya ada manusia, ada Allah. Kalau kita puasa itu urusannya sama siapa? Gak ada sama manusia, sama Allah aja. Contohnya gimana? Iya, kita pergi ke kamar mandi sendiri posisinya, dan cairan itu, air minum itu ada di mulut kita. Bisa aja kita telan gitu kan ya, orang nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, teman-teman nggak tahu. Tapi inilah tentang kekuatan Ramadan itu ibadahnya bukan dari manusia, tapi dari hati kita kepada Allah. Makanya Allah katakan itu kullu amalin adam lah, semua amalan manusia itu untuk dia. Illa siyam fahuwa li wa ana ajzim. Kecuali puasa itu punya aku, maka aku akan mengganjar. Maka bagaimana cara kita itu agar puasa kita atau Ramadan kita itu menjadi sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan hikmah yang bakal kita petik. Jadi tujuan daripada Ramadan itu apa? Adalah kayak kita untuk mendapatkan gelar SPD, atau kalau untuk orang luar negeri LC, atau kalau untuk orang Amerika gelar SPD. Coba kalau untuk Ramadan itu gelarnya apa? MTQ apa? Muttaqin. Ya kan? Makanya Allah katakan itu. Yang kedua ini mulai nggak? Enggak kok Kak, aman. Enggak ya? Nah, jadi untuk mendapatkan gelar muttaqin, makanya Allah katakan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang muttaqin, MTQ. Kok kenapa akhirnya kita analogikan dengan mereka yang mendapatkan gelar sarjana? Karena kalau kata ulama salaf itu Ramadan itu sekolah, madrasah. Ramadan madrasatul kubra yatadabbaru lil fiha bil mu'minin. Ramadan itu adalah madrasah. Jadi madrasah itu sekolah untuk kita menempa hidup, untuk kita menempa jiwa. Kalau udah sekolah berarti ada alumni, lulusan. Kalau lulusan sekolah kan ada lulusan yang berhasil, ada lulusan yang gagal.
betul ya, ada lulusan yang berhasil, ada lulusan yang gagal. Makanya kadang-kadang itu ada pamflet itu apa, ketika sudah habis merayakan Ramadan ada pamfletnya apa, kembali ke fitrah gitu ya, betul ya, selamat Benar, kembali suci, kembali suci, kembali bersih. Sebenarnya kayak gitu yang kita harapkan, tetapi di sini kok kenapa kita kan lagi baca Al-Quran, boleh aja buka teman-teman di rumah, boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 183. Saya buka juga ya. Al-Baqarah 183, dan di situ sudah ada semua teman-teman. Ya. Sini kan Allah mengatakan, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba di sini agak Allah itu tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun, tapi Allah di sini menyelipkan kalimat la'allakum. La'alla ini agak kita sedikit ya. La'alla itu kalau dalam kaidah nahwu teman-teman di pondok itu kan istilahnya litaroji. Litaroji itu apa? Kita mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi tetapi tidak pasti. Nah itu istilah nahwunya la'alla itu apa? Kita tuh mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi tetapi belum pasti terjadi. Makanya istilah orang berpuasa itu ada yang lulusan berhasil, ada yang mendapatkan gelar MTQ, ada yang nggak dapat gelar MTQ, karena di sini Allah menggunakan kalimat la'alla. Jadi belum tentu udah puasa langsung lulus gitu ya? Iya. Jadi nggak ada sebenarnya, ini maaf ya, nggak ada kalimat selamat kembali ke fitri. Siapa bilang? Belum tentu kita kembali ke fitri. Belum tentu. Belum tentu kita dapat gelar MTQ. Akhirnya bagaimana cara kita itu untuk bisa mendapatkan gelar MTQ, mendapatkan gelar mutakin, mendapatkan gelar yang sesuai dengan alumni terbaik? Akhirnya di sini dikatakan indikator agar kita itu menjadi lulusan yang terbaik adalah, ini saya coba ambil yang untuk anak-anak milenial seusia dengan saya. Mungkin kalau kita paham untuk menahan lapar dan dahaga itu mah biasa. Tapi gelar MTQ di sini yang mau saya pakai untuk anak-anak milenial itu mungkin teman-teman boleh buka surah Ali Imran 183, 134. Ali Imran 133, 134. Ada ketemu? Ini aku juga nyari. Orang-orang yang menafkahkan hati. Oke. Nah, di sini kan Allah mengatakan ayat 133, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian itu ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunannya Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Ya kan? Jadi tujuan kita di sini adalah, yaudah kalian itu segera deh, hamba-hambaku segera untuk mendapatkan ampunanku, maka setelah aku memberikan ampunan, aku memberikan di situ surga yang seluas langit dan bumi. Tetapi di sini Allah menggunakan tambahan di sini terkhusus untuk orang-orang yang mu'id dan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, akhirnya dilanjutkan di sini bagaimana untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini termasuk daripada yang terjadi di kita itu, yang milenial itu. Apalagi orang-orang yang pengguna sosmed luar biasa. Karena Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, adalah mereka yang berinfak di waktu luang dan di waktu sempit. Ini mah biasa. Jadi kalau di Mesir itu, kalau di sini yang saya pandang dengan mata kepala saya sendiri, itu mau orang susah, mau orang ada, gitu, mereka itu berlomba-lomba, pokoknya gua harus kasih untuk orang berpuasa. Jadi kalau kita itu pengen untuk mendapat gelar, mungkin yang pertama adalah berbagi dan berbagi. Seberapapun itu artinya, mau kurma 1 biji, kurma 2 biji, kurma 3 biji kepada orang-orang di jalan, itu insya Allah dengan harapan kita mendapatkan gelar.
Ini yang penting, wal kadiminal ghaidha. Wal kadiminal ghaidha itu apa ya artinya ya? Mereka itu tidak marah ketika dipancing marah. Menahan amarah gitu ya kan ya. Ketika dipancing marah. Wal afina anin nas, dan mereka itu memaafkan orang yang memancing dia marah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan mereka itu bisa memberikan, bahkan mereka itu bisa membalas orang yang mancing dia marah itu dengan kebaikan. Lapar itu kan identik dengan perut kosong. Kalau perut kosong itu bawaannya marah, betul? Betul. Suka emosi aku juga kan kalau lapar. Iya, ada emosi gitu kan. Itu beda sebenarnya. Emosi perut yang lapar itu ada dua. Pertama, antara orang yang berada dengan orang yang nggak ada. Satu, orang yang berada itu kenapa dia ketika perutnya kosong itu bawaannya marah? Karena dia pengen, udah gue pengen makan sekarang, gue pengen makan sekarang. Tapi untuk orang yang nggak ada, kenapa kok akhirnya mereka itu marahnya berkurang timbang orang yang berada? Karena mereka, udah gue mau makan apa, sabar aja deh gitu. Karena memang gue nggak punya apa-apa. Makanya ini untuk teman-teman itu yang saya kadang-kadang lihat di kolom komentar, dipancing dikit keributan itu marah. Iya, benar. Bawa sedikit itu marah. Menahan amarah itu penting pokoknya ya kan ya. Apalagi untuk menuju detail bertakwa itu. Ini yang penting buat kita itu untuk mendapatkan gelar muttaqin, untuk kita aja dulu yang sebesar-besar ini. Kadang-kadang saya pikir juga itu puasa itu malah jadi ajang kayak ya udah deh, setelah Ramadan, setelah berbuka gue bebas mau marah. Makanya ada kalimat-kalimat kadang-kadang kalimat yang saya dengar itu apa? Gak usah mancing emosi deh, gue lagi puasa nih gitu. Gak usah mancing emosi, tau tuh lagi puasa, itu kan gitu ya. Iya benar. Emang kalau nggak lagi puasa nggak boleh marah? Boleh marah. Makanya akhirnya di sini kita paham kok kenapa Allah itu mengatakan wal afina wal kadimina wal afina aninas itu untuk kita yang muda-muda. Bapak-bapak mah jarang ada yang apalagi kakek-kakek gitu ya. Cuma kita yang sekarang yang milenial, yang Z, yang milenial, yang beranjak ke bapak-bapak, yang marahnya masih luar biasa gitu. Kenapa kita Allah mengatakan kurangin marah. Kalaulah itu aja yang mulai kita paham, insya Allah dengan harapan kita betul dapat yang sesuai dengan pamflet yang ada di jalan, selamat kembali ke fikih, selamat menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, ini terakhir adalah indikator daripada ketakwaan itu adalah al-khawfi minal jalil. Itu al-khawfi minal jalil itu kita takut kepada Allah. Jadi takutnya itu bukan ketika bulan Ramadan aja, setelah bulan Ramadan. Contoh gini, bulan Ramadan itu bukan hanya orang yang beriman yang takut, orang bermaksiat pun itu takut sama Allah. Gue nggak mau marah deh, gue lagi puasa. Gue nggak mau ngelakuin ini deh, gue lagi puasa. Gue nggak mau minum dalam keadaan sendiri, gue lagi puasa. Karena apa? Kita yakin ada Allah tengok kita takut sama Allah. Tapi di setelah Ramadan apa yang terjadi? Gila. Ya kan ya? Bodoh amat. Gue mau ngelakuin ini, bodoh amat gue mau ngelakuin itu. Seakan-akan kayak Allah itu gila. Kan yang dikatakan sama Ibnu Mas'ud itu, orang yang paling buruk di bawah langit muka bumi itu adalah mereka yang menganggap Allah itu ada di bulan Ramadan, tapi di setelahnya itu tidak ada Allah. Jadi serem banget itu. Iya, jadi takut sama Allah itu udah nggak ada di bulan selain bulan Ramadan. Nah, itulah. Itu inti kita kalau kita itu udah berhasil mendapatkan gelar muttaqin. Kita itu masih takut nggak sama Allah setelah bulan Ramadan atau masih kayak biasa aja. Kalau kita udah kayak biasa aja, maka jangan berharap itu ada kalimat selamat kembali ke diri. Jadi setakwa-takwanya kita di bulan puasa, gelar itu tuh bakal terkikis langsung kalau hilang setelah bulan Ramadan ya. Kepercayaan, kebiasaan kita yang di bulan Ramadan memaafkan, terus tiba-tiba setelah bulan puasa marah-marah lagi, nah itu mengkikis lagi tuh ya kan ya. Nama anaknya Siti. Siapa nama anak Siti? Nama anak siapa sih kita?
Ini dari tadi banyak yang komen soal anaknya Kak Agam sih. Oh ya, mungkin kalau menengok gimana nanti mungkin saya publishnya berapa bulan itu. Karena kalau itu mah terserah Kak Agam aja ya. Kalau soal publish dan tidak. Kalian tengok Oke. mata saya aja udah kelihatan babynya itu matanya. Oke, sip. Mudah-mudahan yang penasaran anaknya Kak Agam ya, juga penasaran sama next materinya Bobo Box. Tapi mungkin aku bakal recap sedikit nih ya. Tadi kan karena kita temanya hikmah berpuasa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu artinya kan panas gitu ya. Mungkin karena on fire juga ya di Jazirah Arab di sana, ya kan suasananya mungkin bikin kita harus makin sabar, makin ditantang sama Allah. Apakah dirimu mau bertakwa sepanjang bulan Ramadan ini dan gelarnya mau dipertahankan setelah bulan puasa? Benar kan Kak? Benar. Dan mungkin teman-teman yang hari ini nonton bisa cek juga tadi surah Baqarah ayat 143 sama Al-Imran 133 sampai 134 untuk tahu bulan Ramadan itu apa fungsinya dan apa sih yang Allah ekspektasiin buat kita manusia-manusia di dunia untuk lebih bertakwa. Benar kan? Aku takut salah nih dari tadi. Oke. Mungkin kalau hari ini mau kita tutup nih, sebelum kita tutup mau ada makasih juga ilmunya Kak Agam. Kita setiap pesantren kilat ini nggak ada